Selamat pagi atau siang atau sore, Cisilvi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai PSAK 73 tentang sewa. Sebelumnya, perkenalkan saya Maureen dengan NIM 2019 50130. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai PSAK 73, saya akan bantu menjelaskan secara singkat tentang PSAK 73 ini. PSAK 73 akan mengacu pada pembahasan chapter 21 yang berjudul Accounting for Leasing. Pada PSAK 73 membahas tentang sewa yang menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk memastikan bahwa penyewa atau yang disebut sebagai leasee dan pesewa atau yang disebut sebagai lessor menyediakan informasi yang relevan yang mempresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi mengenai PSAK 73 ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penerbitan PSAK 73 sewa ini memiliki alasan. Tentunya sebab penyewaan merupakan aktivitas penting untuk banyak entitas. Penyewaan merupakan cara untuk mendapatkan akses atas aset, memperoleh pembiayaan, dan mengurangi eksposur entitas terhadap resiko kepemilikan aset. Karena dengan menyewa diharapkan dapat mengurangi dampak resiko daripada membeli dan memiliki aset sendiri. Prevalensi penyewaan ini berarti penting bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan terpahami mengenai aktivitas penyewaan yang dilakukan entitas. Setelah penerapan PSAK 73 ini, entitas mulai mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak dan seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Entitas menerapkan pernyataan ini secara konsisten untuk kontrak dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, perlu diketahui juga bahwa PSAK 73 merupakan hasil dari adopsi IFRS 16 yang membahas mengenai sewa juga. Selain itu, PSAK 73 sewa akan menggantikan PSAK 30 sewa, ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, ISAK 23 sewa operasi insentif, ISAK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, dan ISAK 25 hak atas tanah. Meskipun PSAK 73 sewa mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 16 sewa, tetap ada pengecualian. Di antaranya, pertama IFRS 16 lampiran C paragraf C1 tentang tanggal efektif. Yang kedua, IFRS 16 lampiran C paragraf C21 ayat E tentang pencabutan pernyataan lain, yaitu dengan menambahkan pencabutan ISAK 25 hak atas tanah. Yang ketiga, IFRS 16 lampiran D tentang amandemen konsekuensional terhadap IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standards karena IFRS 1 belum diadopsi di Indonesia. Yang terakhir, PSAK 73 menambahkan dasar kesimpulan tentang alasan pencabutan ISAK 25 hak atas tanah. Selanjutnya, PSAK 73 mengubah secara substansial akuntansi untuk penyewa atau yang disebut sebagai leasee. Model akuntansi sewa sebelumnya mensyaratkan leasee dan lessor untuk mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi, dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Model tersebut dikritisi tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan karena tidak selalu memberikan representasi yang tepat atas nominal transaksi penyewaan tersebut. Khususnya, model tersebut tidak mensyaratkan leasee untuk mengakui aset dan liabilitas yang timbul dari sewa operasi. Singkatnya, dengan penerapan PSAK 73 maka timbul financial lease yang mengakui kepemilikan aset atas sewa oleh pihak leasee. Dan dengan financial lease, maka ada transfer kepemilikan aset tetap yang disewakan dari lessor kepada leasee. Untuk ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide tentang akuntansi pesewa dan akuntansi penyewa. Terakhir mengenai tanggal efektif perlakuan PSAK 73. Tanggal efektif perlakuan PSAK 73 ini diusulkan pada 1 Januari 2020. Dengan penerapan dini diperkenankan hanya jika menerapkan PSAK 72 yang membahas mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.
Hal pertama, sebelum membahas lebih lanjut mengenai PSAK 73 sewa, maka kita perlu mengetahui bagaimana ruang lingkup PSAK 73 sewa ini. Entitas menerapkan PSAK 73 ini untuk mengatur seluruh macam dan jenis sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa. Semua masuk ke dalam ruang lingkup PSAK 73, kecuali pertama, sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Hal ini menyangkut sewa jenis apapun yang berkait dengan eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya yang serupa yang tidak dapat diperbarui. Pengecualian ini dijelaskan lebih lengkap pada PSAK 64 yang membahas tentang aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Selanjutnya yang kedua, sewa aset biologis. Sebab sewa aset biologis termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69 yang membahas mengenai agrikultur yang dimiliki oleh penyewa. Aset biologis dimiliki oleh perusahaan agrikultur. Aset biologis merupakan tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologis karena mengalami proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi. Aset biologis adalah salah satu kategori aset yang Standar Akuntansi Internasional 41 atau IAS 41 mendefinisikan aset biologis sebagai hewan yang hidup atau tanaman. Dalam IAS 41 menyebutkan bahwa aset biologis merupakan biological asset is a living animal or plant. Contoh-contoh umum dari aset biologis termasuk binatang seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan ikan. Aset biologis termasuk tanaman seperti sayuran, tanaman, kebun-kebun anggur, pohon, dan kebun buah-buahan. Perubahan sifat aset biologis dikenal sebagai produk pertanian. Contoh-contoh dari hasil pertanian termasuk susu, daging kambing, daging sapi, buah-buahan, dan biji kopi. Selanjutnya, yang ketiga merupakan perjanjian konsesi jasa. Sewa atas ini mengacu pada ruang lingkup ISAK 16 yang membahas mengenai perjanjian konsesi jasa. Entitas atau yang disebut operator dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain yang disebut pemberi konsesi untuk memberikan jasa yang memberikan akses publik atas fasilitas ekonomi dan sosial utama. Pemberi konsesi dapat merupakan entitas sektor publik maupun swasta, termasuk lembaga pemerintah. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang tepat dalam catatan atas laporan keuangan. Karakteristik umum seluruh perjanjian konsesi jasa adalah operator menerima hak dan menanggung kewajiban untuk memberikan jasa publik. Permasalahan yang dibahas dalam interpretasi ini adalah informasi apa yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan operator dan pemberi konsesi. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang tepat dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat merupakan lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa. Hal ini selanjutnya dibahas dalam ruang lingkup PSAK 72 yang membahas mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Lisensi dari hak kekayaan intelektual, yang mana termasuk di dalamnya paten, merek, dan hak cipta dan lainnya, adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri. Pada dasarnya, PSAK 73 mengecualikan sewa lisensi kekayaan intelektual sebab hal itu tidak diakui dan mengacu pada PSAK 72. Selanjutnya yang terakhir merupakan hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup. Hal ini mengacu pada ruang lingkup PSAK 19 yang membahas mengenai aset tak berwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Hal-hal tersebut dikecualikan dari PSAK 73 sewa. Sewa atas aset tak berwujud lain selain dari yang disebutkan sebelumnya, yaitu item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip atau karya tulis, hak paten dan hak cipta,
adalah diperkenankan untuk disewakan, namun ia tidak disyaratkan jika dalam menerapkan PSAK 73 sewa. Jadi, untuk item aset tak berwujud lain seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, atau karya tulis, hak paten dan hak cipta diperkenakan untuk diperlakukan dalam sewa, namun jika sewa tersebut menerapkan PSAK 73, maka itu tidak disyaratkan. Selain dari ruang lingkup pengakuan PSAK 73, terdapat juga pengecualian pengakuan ruang lingkup, dan hal ini bersifat opsional. Pada penerapan PSAK 73 sewa ini, muncul yang namanya finansialis. Finansialis merupakan pengakuan untuk akuntansi penyewa, di mana dalam PSAK 73 untuk finansialis, penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna yang mempresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan, dan liabilitas sewa yang mempresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa. Dalam artian, penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain, atau diakui seperti aset tetap, dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Sebagai konsekuensi, penyewa mengakui penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa. Dan juga mengklasifikasikan pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga, dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2 laporan arus kas. Namun, apabila penyewa memilih untuk tidak menerapkan persyaratan tersebut, maka harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, sewa jangka pendek. Artinya, sewa memiliki jangka waktu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun dan tidak mengandung opsi beli. Yang kedua, sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Artinya, aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi yang tinggi dengan aset lain. Aset bernilai rendah ketika baru, tanpa memperhatikan materialitas. Contohnya seperti laptop, HP, ataupun furniture kantor. Dan apabila jika menerapkan opsi pengecualian atau dalam artian tidak menerapkan finansialis, dengan syarat seperti dijelaskan sebelumnya, maka sewa diperlakukan serupa dengan sewa operasi. Dalam hal ini, penyewa mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa tersebut sebagai beban, baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa maupun dasar sistematik lainnya. Dan apabila entitas menerapkan sewa operasi, maka perjanjian sewa dapat dibatalkan dan penyewa atau lisi tidak memiliki aset hak guna atau kepemilikan aset serta tidak mengakui liabilitas sewa. Pada sewa operasi, semuanya full diakui hanya sebagai beban sewa saja. Selanjutnya, jika penyewa mencatat sewa jangka pendek dengan menerapkan sewa operasi, maka penyewa mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru untuk tujuan pernyataan ini. Jika 1. Terdapat modifikasi sewa. Jadi, di dalamnya akan ada modifikasi dalam perjanjian sewa tersebut. Yang kedua, terdapat perubahan masa sewa. Contohnya, penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewanya. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna tersebut. Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa. Selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai mengidentifikasi sewa. Ketika kegiatan sewa-nyewa dilakukan, pastinya ada kontrak terkait sewa tersebut. Kontrak merupakan atau mengandung sewa jika memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Dapat dikatakan aset identifikasian jika yang pertama, suatu aset dapat diidentifikasi baik secara eksplisit maupun implisit. Jika secara eksplisit, aset ditentukan dalam kontrak, misalnya dengan nomor seri. Jika secara implisit, aset tersebut tidak disebutkan dalam kontrak, tetapi pemasok dapat memenuhi kontrak hanya dengan menggunakan aset tertentu. Yang kedua adalah, tidak ada aset teridentifikasi jika pemasok memiliki hak substantif untuk menggantikan aset tersebut.
Hak substitusi bersifat substantif di mana pemasok memiliki kemampuan praktis untuk menggantikan aset alternatif dan akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari substitusi aset tersebut. Dan yang ketiga adalah bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Contohnya, lantai dari suatu gedung. Dalam mengidentifikasi sewa, yang pertama harus diperhatikan adalah apakah yang digunakan adalah aset identifikasian. Jika tidak, kontrak tersebut tidak mengandung sewa. Jika ya, apakah penyewa secara substansial mendapat manfaat ekonomik dari penggunaan aset? Jika tidak, kontrak tersebut tidak mengandung sewa. Jika ya, siapa yang berhak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan selama periode penggunaan? Jika supplier, kontrak tidak mengandung sewa. Jika customer, kontrak mengandung sewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memisahkan komponen kontrak. Suatu kontrak bisa terdiri dari dua komponen, yaitu komponen sewa dan komponen non-sewa. Komponen non-sewa ini contohnya seperti jasa perbaikan atau jasa maintenance aset yang disewakan. Jika suatu kontrak mengandung sewa dan juga jasa, maka penyewa harus memisahkan komponen sewa dan non-sewa. Kemudian mengalokasikan imbalan dengan menggunakan harga tersendiri relatif atau dengan menggunakan estimasi. Kemudian opsi lainnya bisa dengan menggunakan cara praktis yang terdapat dalam paragraf 15 untuk dicatat sebagai komponen sewa tunggal. Presentasi dilanjutkan oleh saya, Selin Angeli Poen. Di sini saya akan membahas mengenai masa sewa. Nah, entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Dalam menilai apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa atau untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa, entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomik bagi penyewa untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa atau untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Kemudian, entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai contoh, periode sewa yang tidak dapat dibatalkan akan berubah jika yang pertama, penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Yang kedua, penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Yang ketiga, suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Atau yang keempat, suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Valentius Guantoro dengan NIM 2019-50414. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi penyewa atau disebut juga LESE. Di sini kita akan membahas tentang pengukuran awal. Ada aset hak guna dan liability sewa. Untuk aset hak gunanya, rumusnya liability sewa ditambah pembayaran sewa dibayar di muka, ditambah biaya langsung awal, ditambah estimasi biaya pembongkaran dan restorasi, dikurangi intensif sewa. Untuk liability sewa, rumusnya nilai kini pembayaran ditambah nilai kini pembayaran ekspektasian pada akhir sewa. Untuk pengakuan dan pengukuran awal, akuntansi penyewa pengakuan dan pengukuran awal DFS AK 73 sewa mensyaratkan agar pada tanggal permulaan penyewa mengakui aset hak guna dan liability sewa. Terus yang kedua, mengukur aset hak guna pada biaya perolehannya, dan yang terakhir mengukur liability sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Di pembayaran sewanya didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Entitas dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Yang terakhir kita akan membahas tentang modifikasi sewa.
Modifikasi sewa DEPSAK 73 itu adalah sewa mensyaratkan agar penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika dua kondisi sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 44 terpenuhi. Penyajian dan pengungkapan untuk penyewa DEPSAK 73. Sewa mensyaratkan penyewa untuk menyajikan dalam laporan keuangan serta mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya informasi yang diberikan dasar bagi penggunaan laporan keuangan untuk nilai dampak sewa terhadap laporan keuangan penyewa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang saya Jonathan 2019-5428 akan melanjutkan penjelasan Valen tadi masih di dalam subbab mengenai akuntansi penyewa, dan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran selanjutnya. Di dalam slide itu ada 3 hal. Yang pertama adalah model biaya atau aset hak guna, di mana untuk menerapkan model biaya ini penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan dengan cara dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai seperti yang biasa kita lakukan, maupun disesuaikan dengan pengukuran kembali liability sewa yang ditetapkan. Kemudian, penyewa juga menerapkan persyaratan penyusutan dalam PSAK 16 mengenai aset tetap yang sudah ada juga di slide di nomor 1 mengenai penyusutan sesuai PSAK 16 aset tetap dalam menyusutkan aset hak guna dengan mempertimbangkan persyaratan seperti jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa, atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli. Maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir manfaat akhir masa sewa. Lalu di nomor 3 di model biaya itu mengenai uji penurunan nilai sesuai PSAK 48, penurunan nilai aset itu untuk menentukan apakah aset hak guna telah mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, di model alternatif aset hak guna atau model pengukuran lain, di sini jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK 13 tentang properti investasi untuk aset properti investasinya, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi di PSAK 13 tersebut. Jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap di mana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16 aset tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut. Yang terakhir itu terkait dengan liabilitas sewa. Di sini biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Kemudian terkait masalah penyajian, yang pertama itu tentunya ada di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban penyusutan untuk aset hak guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan, di mana PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan itu mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu di dalam laporan posisi keuangan, aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa itu akan menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki, dan juga
akan mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Nah, yang terakhir itu di dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan bahwa yang pertama, pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan. Yang kedua, pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2 terkait laporan arus kas untuk pembayaran bunga. Dan yang terakhir, pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi. Kemudian selanjutnya ada masalah terkait pengungkapan, di mana tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Akan tetapi, penyewa tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan, jika informasi tersebut telah tercakup melalui referensi silang dalam catatan tunggal atau bagian terpisah tentang sewa. Nah, yang di dalam box itu merupakan persyaratan-persyaratan pengungkapan kuantitatif. Yang pertama, ada beban penyusutan untuk aset hak guna berdasar kelas aset pendasar. Yang kedua, itu beban bunga atas liabilitas sewa. Yang ketiga, beban terkait dengan sewa jangka pendek. Kemudian yang keempat, itu beban yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah, di mana beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka pendek atas aset bernilai rendah. Kemudian yang kelima itu beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Yang keenam adalah penghasilan dari mensubsewakan aset hak guna. Kemudian ketujuh itu total arus keluar kas untuk sewa. Yang kedelapan, penambahan aset hak guna. Kesembilan adalah keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik. Dan yang terakhir, yang ke-10, jumlah tercatat aset hak guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar. Nah, ada juga di sampingnya yang di dalam bubble itu merupakan tambahan, di mana analisis jatuh tempo liabilitas sewa sesuai PSAK 60 secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lainnya. Sekian dari saya. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh saya, Selin Anjali Poen. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi pesewa. Nah, pada prinsipnya, PSAK 73 tentang sewa secara substansial melanjutkan persyaratan akuntansi untuk pesewa yang telah diatur sebelumnya dalam PSAK 30. Dengan demikian, pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua sewa tersebut secara berbeda. Nah, apa sih perbedaan dari sewa pembiayaan dan sewa operasi itu? Kalau sewa pembiayaan, dia itu mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sedangkan sewa operasi, dia itu tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jadi, kalau sewa operasi itu, si pesewa tetap dapat risiko dan manfaat dari asetnya itu. Sedangkan kalau sewa pembiayaan, si pesewa itu udah tidak mendapat risiko dan manfaat, karena risiko dan manfaatnya itu akan ditanggung oleh si penyewa. Kemudian, pada sewa pembiayaan, pesewa itu mengakui aset dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa.
Sedangkan kalau sewa operasi itu, pesewa mengakui pembayaran sewa sebagai penghasilan, dan pesewa juga mengakui biaya, misalnya itu penyusutan aset. Kemudian selanjutnya pada penyajian dan pengungkapan untuk penyewa, PSAK 73 tentang sewa mensyaratkan agar aset pendasar sewa operasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Nah, PSAK 73 juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap laporan keuangan pesewa, khususnya pengungkapan tambahan bagi pesewa tentang eksposur risiko pesewa terutama terkait risiko nilai residual. Nah, tujuan dari pengungkapannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah agar pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pesewa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai transaksi jual dan sewa balik. Nah, pada PSAK 73 tentang sewa mensyaratkan agar jika penjual atau penyewa mengalihkan aset yang memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan kepada pembeli atau pesewa dan penyewa aset tersebut kembali dari pembeli atau pesewa, maka baik penjual atau penyewa maupun pembeli atau pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa. Nah, jika pengalihan aset oleh penjual atau penyewa ini memenuhi persyaratan dalam PSAK 72, maka penjual atau penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli atau pesewa. Nah, kalau pembeli atau pesewa akan mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa. Kemudian, jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar. Nah, yang pertama, kalau harganya itu di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar di muka. Dan kalau harganya itu di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli atau pesewa kepada penjual atau penyewa. Lalu jika pengalihan aset oleh penjual atau penyewa ini tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72, maka penjual atau penyewa akan melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual atau penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Kalau dari sisi pembeli atau pesewa, ia akan tidak mengakui aset alihan dan akan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Nah, pembeli atau pesewa ini mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Baik, saya Michelle Angelina dengan NIM 2019-51116 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu sekarang kita akan masuk ke tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, yang pertama-tama itu ada konvergensi IFRS ke SAK. Nah, konvergensi IFRS ini berarti penggabungan atau pengintegrasian standar akuntansi yang ada di setiap negara untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan, yaitu IFRS. Nah, pengertian konvergensi IFRS yang digunakan merupakan awal untuk memahami apakah penyimpangan dari PSAK harus diatur dalam standar akuntansi keuangan. Tujuan akhir dari konvergensi IFRS adalah yaitu PSAK sama dengan IFRS tanpa adanya modifikasi sedikit pun. Nah, di sini kan ada IFRS standar, yaitu efektifnya itu per 1 Januari 2019. Lalu SAK ini efektif per 1 Januari 2020. Nah, di sini ada jarak 1 tahun ya. Nah, lalu DE PSAK 73 ini nih sewa diusulkan untuk berlaku efektif dalam periode pelaporan tahunan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020
dan penerapan dini diperkenakan khusus bagi entitas yang telah menerapkan PSAK 72, yaitu penerapan dari kontrak dengan pelanggan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Oke, next. Nah, di sini ada ketentuan transisi. Jadi, langkah pertama itu kan mengidentifikasi populasi kontrak. Nah, yang pertama itu ada menilai kembali definisi sewa atau pada seluruh kontrak yang ada saat ini atau hanya untuk kontrak yang disepakati pada tahun setelah tanggal penerapan awal. Nah, yang kedua itu ada menerapkan pengecualian pengakuan atau untuk sewa jangka pendek atau sewa aset bernilai rendah. Nah, next. Tadi kan langkah pertama. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan ketentuan transisi. Nah, penyewa ini menetapkan pernyataan ini untuk sewanya. Yang pertama itu, jadi di sini ada dua ya, yaitu secara retrospektif penuh. Yang kedua itu ada retrospektif modifikasian. Nah, kalau misalnya retrospektif penuh ini, dia itu tanpa menerapkan cara praktis. Nah, kayak gimana sih? Jadi untuk setiap periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sesuai PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, kalau retrospektif modifikasian ini, yaitu menerapkan cara praktis. Nah, jadi di sini itu mengidentifikasi populasi kontrak, yaitu menerapkan cara praktis untuk sewa yang berakhir dalam 12 bulan. Nah, jadi kalau misalnya penyewa ini menggunakan cara praktis, yaitu penyewa ini diperkenakan untuk menetapkan dasar-dasar sewa per sewa, di mana dasar-dasar itu yang pertama ada penyewa dapat menerapkan tingkat diskon tertunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa atau seperti sewa dengan sisa masa sewa yang serupa untuk kelas aset pendasar yang serupa dalam lingkungan ekonomik yang serupa juga. Lalu yang kedua ada penyewa dapat mengandalkan penilaiannya sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, yaitu provisi, kontingensi, aset kontingensi segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai. Nah, itu kalau misalnya milih cara yang praktis. Lalu yang ketiga itu ada penyewa dapat mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal. Lalu yang terakhir, penyewa dapat menggunakan tinjauan ke belakang atau hindsight seperti dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Nah, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Joshua Michael Krista dengan NIM 2019-50512 ingin mempresentasikan tentang pencabutan ISAK 25 hak atas tanah. DE PSAK 73 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi sewa kecuali untuk transaksi sewa yang secara spesifik telah dikecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 73. DE PSAK 73 ini diadopsi dari IFRS 16 list yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, dan dengan demikian mencerminkan pertimbangan dan deliberasi IASB atas berbagai permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi sewa, termasuk permasalahan seputar ruang lingkup transaksi sewa. IASB juga mempertimbangkan permasalahan akuntansi yang mungkin timbul akibat perbedaan klasifikasi suatu transaksi sebagai transaksi sewa atau transaksi pembelian aset. DSAK Ikatan Akuntan Indonesia mencermati bahwa beralihnya pengendalian atas aset pendasar menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap atau merupakan transaksi sewa. IFRS 16 list tidak mendefinisikan atau menjabarkan kriteria pengendalian atas suatu aset, sehingga definisi dan kriteria pengendalian dapat merujuk kepada IFRS 15 Revenue from Contract with Customer paragraf 38 yang diantaranya mencakup beberapa indikator berikut ini. Yang pertama, adanya hak ini atas pembayaran untuk aset. Yang kedua, pengalihan hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, pengalihan penguasaan fisik atas aset. Yang keempat, pengalihan risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Dan yang kelima, penerimaan aset.
Basic for Conclusion IFRS 16 paragraf 139B secara spesifik telah mengecualikan indikator beralihnya hak kepemilikan legal atas aset dalam membedakan apakah suatu transaksi merupakan transaksi sewa atau pembelian aset tetap. Dalam konteks ini, faktor pengalihan risiko dan manfaat menjadi indikator yang penting dalam menentukan klasifikasi transaksi tersebut, karena faktor tersebut memberikan indikasi yang kuat bahwa suatu pihak telah memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset tersebut. IFRS 16 list paragraf BC 140 menegaskan bahwa IFRS 16 diterapkan untuk kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar, underlying asset, selama suatu jangka waktu dan tidak diterapkan untuk transaksi yang mengalihkan pengendalian atas aset pendasar tersebut kepada entitas karena transaksi ini masuk dalam ruang lingkup penyertaan lain, misalnya DE PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atau PSAK 16 aset tetap. Selanjutnya, ISAK 25 hak atas tanah. Dimaksudkan untuk mengatur perlakuan akuntansi tanah yang dimiliki oleh entitas dalam bentuk hak atas tanah yang bersifat sekunder, seperti hak guna usaha, HGU, hak guna bangunan, HGB, dan hak pakai. Ketentuan dalam peraturan perundangan mengenai hak atas tanah telah memicu keragaman interpretasi atas perlakuan akuntansinya, sehingga DSAK Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan ISAK 25 supaya terdapat keseragaman perlakuan akuntansi atas tanah di Indonesia. ISAK 25 mengatur bahwa, yang pertama, biaya perolehan hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai aset tetap jika memenuhi definisi aset tetap sesuai PSAK 16 aset tetap. Yang kedua, biaya perolehan hak atas tanah tidak disusutkan dengan alasan umur ekonomik hak atas tanah yang tidak terbatas, karena dapat terus diperpanjang dan diperbarui sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan, kecuali terdapat bukti yang mengindikasi umur ekonomik menjadi terbatas. Yang ketiga, biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak terwujud dan diamortisasi sesuai PSAK 19 aset tak berwujud. Selanjutnya, analisis pola fakta skema hak atas tanah sekunder. Dalam hal pola fakta untuk hak atas tanah yang bersifat sekunder, misalnya pada umumnya skema hak guna bangunan di Indonesia, DSAK Ikatan Akuntan Indonesia mencermati indikasi yang kuat bahwa risiko dan manfaat secara substansial telah dialihkan kepada entitas yang memiliki hak tersebut. Sebagai contoh, pada umumnya hak guna bangunan dapat dijual kembali oleh entitas, dan entitas dapat menggunakan hak tanah tersebut sebagai jaminan atau kolateral. Selain itu, nilai kini dari hak residual tanah diperkirakan kecil karena hanya berupa biaya administrasi dan pajak terkait kepada pemerintah, dan bahwa biaya pengurusan perpanjangan hak guna bangunan tidak substansial. Terdapat indikasi yang kuat bahwa dalam pola fakta tersebut, pengendalian atas hak atas tanah telah beralih kepada entitas, karena entitas telah memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset tersebut. Dalam pola fakta ini, entitas dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut secara substansi menyerupai pembelian tanah, meskipun hak kepemilikan legal tidak berpindah kepada entitas, sehingga entitas menerapkan IAS 16 Property, Plant, and Equipment. Jika dengan menerapkan prinsip dan pertimbangan yang tercantum dalam dasar kesimpulan pernyataan ini, entitas menyimpulkan bahwa suatu transaksi secara substansi menyerupai pembelian tanah. Maka dalam hal pengukuran selanjutnya, jika entitas memilih model biaya, entitas menerapkan ketentuan yang ada dalam PSAK 16 aset tetap, paragraf 58 yang menyatakan bahwa tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas, kecuali kuari dan tanah yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir dan... Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.